Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 Mina dan kelas 3 Jeddah? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya meskipun masih belajar online di rumah. Semoga ke depan kita bisa belajar secara tatap muka ya. Amin. Pada pembelajaran kali ini Mr. Nasir akan membahas tentang PAI kelas 3, yaitu bab 3, meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Mr. Nasir berikut ini. Yang pertama yaitu Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita memohon, tempat kita meminta pertolongan, dan tempat kita berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya ya. Hanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa beranak. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makhluk, maka Allah tentunya sudah mati. Tetapi Allah adalah Khalik atau pencipta ya. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil mati karena Allah adalah pencipta ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan itu ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 dan ayat 4 ya. Di dalam buku kalian halaman 18 di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Beriman kepada Allah yang Maha Esa berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dimulai dengan syahadatain. Apa itu syahadatain? Yaitu syahadat dua ya. Syahadatain berarti dua kalimat syahadat. Arti dua kalimat syahadat adalah dua kesaksian. Kesaksian yang pertama bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesaksian yang kedua bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lafaz dua kalimat syahadat kalian bisa lihat di halaman 18 ya, di situ asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalian bisa lihat di halaman 18 yaitu ada lafaznya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menghafalkan lafaz syahadatain ini ya, yaitu kalimat syahadat dua ini ya, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran manusia diciptakan Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu kita sebaiknya satu, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu namanya syirik ya. Syirik itu mensekutukan atau menyamakan Allah dengan yang lain. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagian B yang kedua yaitu Allah Maha Pemberi ya. Kalian bisa lihat di halaman 20 ya. Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebuah nama yang indah yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya diberikan tanpa harus meminta atau memohon. Setiap makhluk sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa
mengharapkan balasan dari manusia, karena Allah itu maha kaya ya. Apapun yang Allah berikan itu tidak mengurangi apapun kekayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Tadi ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Semua manusia, semua makhluk Allah itu diberi karunia oleh Allah, tetapi tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bukti atau cara kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemberi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu suka memberikan sesuatu kepada orang lain. 2. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. 3. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Kalau di buku kalian ya, di halaman 21, bukti lain beriman kepada Allah yang maha pemberi yang paling atas ya. Yang pertama yaitu satu-satunya maha pemberi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berdoa dengan menyebut nama Allah Al-Wahhab. Yang ketiga, bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya materi tentang Maha Esa, Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Adapun akhlak yang terpuji yang bisa kalian raih dari pelajaran ini, yang pertama yaitu aku beriman bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, aku beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, aku bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Itu yang Maha Esa ya. Kemudian yang Allah Maha Pemberi, akhlak yang terpuji, yang pertama aku beriman kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi atau Al-Wahhab ya. Yang kedua, aku beriman bahwa setiap makhluk berhak mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, aku terbiasa suka memberi dan menolong orang lain. Mungkin itu ya penjelasan dari Mr. Nasir. Semoga apa yang Mr. sampaikan bisa kalian pahami ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kalian adalah menghafalkan 2 kalimat syahadat yang ada di halaman 18, yaitu lafaz dan artinya ya. Kemudian nanti kirim ke WA Mr. Nasir.